Bab 093, Terjerat. Kiki menatap Arthur dengan gelisah, karena dia tidak ingin Arthur mengungkapkan hal yang sebenarnya. Kiki bahkan tidak ingin Arthur mengungkapkan kebenaran yang selama ini ingin dia kubur dalam-dalam. "Arthur, tunggu apa lagi? Untuk apa kamu diam saja?" tanya Christian kesal. Sementara Kiki memohon kepada Arthur agar tidak menceritakannya, tetapi Arthur sama sekali tidak menanggapinya. "Tuan, sebaiknya Anda tidak menceritakannya. Mengapa Anda pikir aku menguburnya dalam-dalam? Aku bahkan tidak ingin mengingatnya kembali," kata Kiki dengan suara tercekat. Kiki terlihat sangat sedih, bahkan Justin saja tidak sanggup melihatnya. "Arthur, sebaiknya." "Aduh, apa-apaan Arthur? Mengapa kakiku kamu injak?" tanya Justin sambil mengadu kesakitan. "Tuan, sudah kukatakan Anda harus mengikuti permainanku. Jangan coba-coba menjadi pahlawan kesiangan untuk Nona Kiki ya," bisiknya tajam. Arthur terlihat kesal, karena Justin hampir saja menggagalkan rencananya. "Nona Kiki, maafkan aku. Aku tahu ini sangat berat, tetapi apakah Anda ingin selamanya berbohong?" tanya Arthur tajam. Arthur memang tidak memiliki rasa empati sama sekali, bukannya dia merasa bersalah karena Kiki terlihat sedih, malah dia melanjutkan ucapannya membuat mata Justin semakin mendelik. "Anda seorang gadis yang baik, Nona muda. Aku yakin hati Anda seluas samudera, jadi mengapa Anda tidak mau menjelaskan kekeliruan ini? Aku tahu Anda pasti sudah mengetahui bahwa Audi adalah ibu kandung Anda sendiri, bukan?" tanyanya lagi. Kiki terkejut mendengar ucapan Arthur. "Mengapa Tuan mengetahui semua masa laluku?" tanyanya dengan suara gemetar. "Tahu, bukan tahu lagi, tetapi saya sudah menyelidikinya," kata Arthur bangga. "Untuk apa? Toh selama ini kita tidak saling mengenal. Untuk apa Tuan menyelidiki aku? Apa maksud semua ini?" tanya Kiki heran. "Anda mau menceritakan bagian Anda. Setelah Anda menceritakan versi Anda, maka aku akan menceritakan semua yang aku ketahui. Jadi sebaiknya Anda juga menceritakannya kepadaku dan semua orang yang berada di sini bagaimana Anda bisa menolak kehadiran Nona Audi sebagai ibu kandung Anda," kata Arthur dengan wajah menyebalkan. Bahkan Justin saja terlihat kesal melihat raut wajah Arthur, namun dia menahan dirinya sendiri karena dia yakin Arthur ingin mengorek semua keterangan dari Kiki. Arthur bahkan tahu kalau tidak dipaksa maka Kiki sama sekali tidak akan pernah mau memberitahukan kepada mereka yang sebenarnya dan akan terus mengelaknya. "Bagaimana?" tanya Arthur lagi. Kiki menarik napasnya, wajahnya semakin pucat. Bahkan dia kini meremas kedua jari tangannya dengan gelisah. "Tuan pikir aku yang menolaknya?" tanyanya dengan suara tercekat. Kiki merasa sangat sedih, air matanya hampir saja tumpah. Di sudut matanya mulai menggantung air mata yang terus saja dia tahan. Diusapnya kedua matanya dengan punggung tangannya dengan kasar. "Tuan pikir aku yang menolaknya?" tanya Kiki. Hatinya seperti diremas oleh tangan yang tidak kelihatan, kesedihan mulai menguasai dirinya. Dia pun menangis, tanpa bisa dicegah lagi. Justin yang duduk di sebelah Arthur, beranjak mendekati Kiki dan duduk di sampingnya. Diraihnya pundak Kiki dan mulai memeluknya. Kiki pun menangis di dada Justin, hatinya sangat terluka. Hicks, Anda tidak tahu dia yang menolakku," isak Kiki. Justin menepuk punggung Kiki dengan perasaan sayang, dan meminta agar Kiki lebih tenang. Kiki kemudian melepaskan diri dari pelukan Justin dan menatap Arthur serta Christian. "Kalian pikir aku yang menolaknya? Dia yang membuangku dan tidak menginginkan aku sama sekali. Untuk apa aku mengatakan kalau aku ini adalah anak yang telah dia buang? Untuk apa? Untuk mengatakan kepadanya bahwa aku adalah nista yang harus dia campakkan. Anda pikir aku tidak mempunyai perasaan? Apakah Anda mau mendekatkan diri dengan orang yang pernah membuang diri Anda? Jangan menilaiku. Jangan menghukumku, karena ini bukan kesalahanku. Aku bahkan tidak mengingat dia lagi, untuk apa aku mengingatnya? Jangan menuntut apapun dariku," kata Kiki kembali. Kiki menangis menumpahkan semua kemarahan yang ditahan selama ini, bukan hanya kemarahan tetapi lebih tepat rasa kecewanya yang terus saja dia alami. Kekecewaan yang pahit, terlalu pahit untuk anak seusianya. "Maafkan aku Nona, aku tidak bermaksud menyinggung perasaan Nona. Tetapi aku sama sekali tidak dapat menerima dengan akal sehatku kalau Nona tidak mengakui ibu Nona sendiri," kata Arthur kembali. Arthur memang sengaja melakukannya, karena dia ingin Kiki menumpahkan semua kekecewaannya dan membuat Kiki dapat menerima Audi kembali. "Akal sehat, mengapa Anda tidak mengatakan kepadanya? Mengapa kepadaku?" tanya Kiki kembali.
Jadi Anda sama sekali tidak memaafkannya. Pancing Arthur kembali. Memaafkan. Sejak lama aku sudah memaafkannya, kalau itu maksud Tuan. Bahkan ketika dia membuangku pun aku sudah memaafkannya. Jangan takut Tuan, aku bukan seorang pendendam, kata Kiki kembali. Arthur tersenyum memandang ke arah Kiki, karena Kiki sekarang sudah terjerat umpan yang dilemparkan oleh Arthur. Saya tahu Nona adalah perempuan yang baik. Kalau tidak bagaimana mungkin Anda memasukkan baju masa kecil Anda ke dalam koper Nona Sonia bukan? Karena Anda sudah mengetahui kalau dia adalah ibu kandung Anda sendiri. Anak lain akan gembira menemukan ibu kandung kaya raya. Bukan kaya saja tetapi salah seorang wanita terkaya di dunia. Bukankah begitu Tuan Christian? Tanya Arthur kepada Christian. Christian menatap Kiki kembali, dan tanpa dia sadari dia menyebut nama seseorang. Rebecca, bisiknya. Semua orang mendengar Christian memanggil nama seseorang walaupun dia menyebut nama itu dengan suara bisikan namun mereka cukup jelas mendengar Christian memanggil nama Rebecca. Tuan, panggil Arthur kembali. Justin dan Kiki memandang Christian kembali, mereka sadar mereka sedang merahasiakan sesuatu. Siapa Rebecca? Tanya Kiki kembali. Arthur terdiam demikian juga dengan Christian, hanya Justin yang terlihat tidak heran tetapi cemas. Astaga Grandpa, Anda membuat masalah baru lagi. Mengapa Anda sampai-sampai keceplosan seperti itu? Pikir Justin cemas. Kiki melirik ke arah Justin, dia melihat perubahan wajah Justin sehingga menimbulkan tanda tanya di benak Kiki. Ada apa dengan Justin? Mengapa wajahnya terlihat cemas? Apa dia sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Pikir Kiki. Kiki kemudian menatap Christian kembali, karena dia sedang menunggu jawaban darinya. Tuan, tanyanya lagi. Christian hanya bisa terdiam dan memandang Kiki kembali, karena bagaimanapun dia tidak mau menjelaskan siapa Rebecca. Tuan, mengapa Anda tidak menjawab pertanyaanku? Maaf Tuan, apakah Anda sedang menyembunyikan sesuatu dari kami semua? Tanya Kiki heran. Menyembunyikan sesuatu? Apa maksudmu? Tanya Christian kembali. Kalau begitu siapa Rebecca? Tanya Kiki kembali. Christian menarik nafasnya kembali, entah mengapa dia merasa sudah menjerat lehernya sendiri. Baiklah aku akan mengatakannya, kata Christian kembali. Arthur sepertinya akan menghentikan ucapan Christian, tetapi terhenti ketika Christian memberikan dia tanda agar Arthur diam. Kamu mau tahu bukan siapa dia? Dia adalah istriku, Rebecca, kata Christian kembali. Rebecca, istri Anda. Tetapi, apa hubungannya denganku? Mengapa Anda mengatakan dia mirip denganku? Tanya Kiki lagi dengan heran. Bab 094, Sempurna. Sonia menatap wajah Lukas dengan tatapan dingin, karena dia memang menolak perjodohan ini. Tuan, maafkan, aku sudah berkenalan dengan putra Anda. Maka izinkan aku berpamitan dan pergi dari sini, kata Sonia kembali. Dia segera berdiri dan akan meninggalkan tempat itu, tetapi Lukas segera menahannya. Tunggu Nona, Anda tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja, karena Grandpa Anda sudah berjanji akan menikahkan Anda dengan putraku. Jadi kamu jangan pergi begitu saja, kata Lukas dengan dingin. Sonia menatapnya kembali, dia merasa Lukas terlalu memaksakan kehendaknya atas diri Sonia. Tuan, aku mohon jangan teruskan perjodohan ini, karena aku tidak mencintai putra Anda. Bukankah begitu Tuan Rafael? Tanyanya lagi. Rafael menatap wajah Sonia dan tersenyum ke arahnya. Aku tidak sependapat denganmu, sudah pasti aku akan menerima perjodohan ini. Kamu sekarang sudah menjadi calon istrimu. Jadi sebaiknya kamu menerimanya saja, kata Rafael sambil tersenyum licik. Kalau begitu aku akan meninggalkan kalian berdua, ayo Rafael taklukkan calon istrimu sendiri. Karena aku yakin dia adalah wanita istimewa, katanya sambil berlalu dari sana. Sonia terlihat sangat kesal, dia akan meninggalkan restoran itu dan bangkit dari tempat duduknya. Tetapi Rafael menghentikan langkahnya dengan menarik lengan Sonia agar tidak pergi dari sana. Cukup Sonia, kamu harus tetap di sini dan mulai membicarakan masa depan kita, kata Rafael kembali. Sonia menatap sinis ke arah Rafael. Dalam mimpi, kalau dalam dunia nyata aku tidak akan pernah mau menjadikan kamu sebagai calon suamiku. Tegas Sonia kesal. Ayo dong, kita sudah dijodohkan, apa kamu tega melihat aku sendirian? Tanya Rafael dengan nada memelas. Sonia sesaat terpana melihatnya karena dia tahu Rafael itu pria sombong dan tidak akan pernah mau merendahkan dirinya sendiri. Kamu mau melihat aku hidup sendiri? Tanya Rafael kembali. Masa bodoh?
Kamu mau hidup sendiri atau tidak itu bukan urusanku. Jadi kamu jangan sampai membuat aku ikut dalam permainanmu. Tegas Sonia dengan wajah datar. Rafael memikirkan cara bagaimana Sonia dapat mengikuti keinginannya tanpa penolakan sama sekali. Rafael terus saja berpikir untuk melunakkan hati Sonia karena dia ingin sekali menyudahi masalah ini, tetapi dia menginginkan kemenangan untuk dirinya sendiri. Baiklah, kalau kamu bersikeras. Namun aku ingin kita berpura-pura dulu, aku tidak menginginkan papa cemas memikirkan kita. Karena dia sudah tua, aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Jadi jangan sampai darah tingginya naik melihat masalah ini, pinta Rafael lagi. Sonia mengernyitkan dahinya, dan menatap Rafael dengan curiga. Karena dia tahu Rafael sama sekali tidak bisa dipercaya. Pasti di kepalanya sekarang tersembunyi rencana licik, kalau tidak dia tidak akan pernah mau mengalah, pikir Sonia marah. Rafael sadar kalau Sonia mencurigainya, dan menatap Sonia dengan berpura-pura polos. Benar, hanya itu saja alasanku untuk meminta pengertian dari dirimu, kata Rafael. Sonia tidak mempercayainya begitu saja. Bukankah kamu selalu mencari masalah dengan papamu? Kamu ingat bukan, kamu selalu saja mengecewakan dia, bahkan kamu selalu menghindarinya. Kamu ingat kejadian pertemuan kita di hotel ini tempo hari. Bukannya kamu selalu mencari cara untuk menjauh dari papamu? Tanya Sonia heran. Rafael tiba-tiba tersenyum. Kamu mengingat pertemuan kita, berarti pertemuan kita memberikan kesan kepadamu bukan? Tanya Rafael. Iya benar, pertemuan kita memang memberikan kesan, tetapi kesan yang buruk. Bahkan aku sendiri tidak mau mengingatnya karena aku malu berhadapan denganmu. Ucap Sonia dengan kesal. Loh, Sonia, mengapa kamu berbicara seperti itu kepadaku? Tanyanya pura-pura kecewa. Sudah, jangan banyak bicara lagi, sebaiknya kita sudahi saja pertemuan ini. Aku masih banyak pekerjaan yang lain. Aku malas kalau harus berhadapan denganmu, kata Sonia. Jangan bohong, aku tahu kamu sekarang tidak ada jadwal, kamu sedang cuti bukan? Tanya Rafael. Sonia menarik nafasnya, Rafael pasti mengetahuinya dari Lukas. Sonia merasa terdesak, dan akhirnya dia tidak mempunyai jalan yang lain selain menyetujuinya. Baiklah kalau kamu memang menginginkan hal itu, tetapi aku mempunyai satu permintaan kepadamu. Kita dapat mencobanya, berpura-pura menerima permintaan mereka. Tetapi ada satu permintaanku kepadamu, aku akan memutuskan hubungan ini kapanpun aku mau, kata Sonia sambil menatapnya. Rafael sejenak berpikir untuk mempertimbangkan semua keinginan Sonia. Baiklah, tidak ada masalah kalau begitu, kita bisa mencobanya. Aku tahu kamu juga mempertimbangkan uncel Christian bukan? Tanyanya kembali. Sonia mendengus kesal. Lihat dari panggilan saja kita berbeda jauh. Aku memanggil Grandpa sementara kamu memanggilnya Uncel, katanya dengan kesal. Sonia kemudian menatap Rafael dan kali ini dia melihat senyuman kemenangan di wajah Rafael. Astaga, hilangkan senyuman dari wajahmu itu. Kamu tidak memenangkan apapun, desisnya marah. Rafael benar-benar puas ketika Sonia menyetujui keinginannya, karena dia menganggap kalau saja Sonia sudah mulai melunak dan akan mengikuti semua keinginannya. Deal, aku akan menyetujui semua permintaanmu, lanjut Rafael dengan senang. Begitu Rafael mengatakan setuju, Sonia segera meninggalkan tempat itu dengan kesal. Sepanjang perjalanannya wajahnya ditekuk karena dia sama sekali tidak menyukai perjodohan ini. Sementara itu, dia tidak menyadari ada sepasang mata yang terus saja memperhatikannya dari kejauhan. Sejak dari kedatangan Sonia di hotel ini, dia tidak tahu kalau dia sedang dimata-matai oleh orang tersebut. Sonia terlihat sangat kesal, dia terus saja melangkah menuju lobi hotel. Walaupun hatinya sedang kesal tetapi rupa dan gayanya menarik semua mata yang memandangnya. Terutama kaum Adam, mereka ibarat melihat seorang model sedang berjalan di atas catwalknya. Cantik sekali, bisik seorang pemuda kepada temannya yang duduk di sampingnya. Kamu maksud wanita itu? Bukankah dia seorang model? Benar, dia adalah model terkenal. Namanya Sonia, nasib baik kita menemui dia di sini, katanya lagi. Mereka kini menatap wajah Sonia dengan tatapan kagum karena tidak menyangka melihat wajah Sonia secara langsung. Karena wajah Sonia sering sekali terpampang di semua media. Apa Anda mengetahui kalau dia sudah bertemu dengan ibunya? Bisik pemuda itu lagi. Ibunya? Siapa? Tanya pemuda yang berada di sampingnya. Kamu tidak akan percaya, ibunya ternyata salah satu wanita terkaya di dunia, kata pemuda itu kembali. Mereka berdecak kagum melihat keberuntungan Sonia, karena sekarang Sonia tidak hanya cantik, terkenal tetapi juga menjadi ahli waris dari salah satu wanita terkaya di dunia. Bagaimana bro,
Apakah kamu ingin bersama dengannya? Tanya pemuda tersebut. Pria itu hanya tertawa mendengar ucapan sahabatnya karena bagaimanapun dia tidak mungkin bisa mendapatkan Sonia. Walaupun dari segi penampilan pria itu terlihat dari kalangan atas. Seluruh barang yang dia gunakan terlihat dari brand terkenal. Tetapi dia merasa kalau dirinya tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan cinta Sonia. Mereka tidak menyadari jika seseorang ikut mendengarkan ucapan mereka dan menatap sinis ke arah mereka. Beruntung. Sebentar lagi kalian akan mengetahui kalau dia tidak akan seberuntung yang kalian ucapkan. Pikirnya dengan licik. Bab 095, Kebetulan yang Membingungkan. Kiki menatap Christian dan meminta agar Christian mau menceritakan maksud sebenarnya, karena bagaimana mungkin ada kebetulan yang terjadi di dunia ini. Semuanya pasti mempunyai alasan tertentu. Tuan, aku mohon jelaskan maksud Anda. Mengapa Anda berdua bahkan Justin juga selalu membingungkan aku? Tanyanya dengan kesal. Kiki tidak dapat menerima kebetulan yang membingungkan ini. Tidak mungkin seseorang mirip dengan orang lain tanpa ada hubungan darah sama sekali bukan. Arthur dan Justin terlihat sangat cemas, karena mereka tidak mau membicarakan semua rahasia ini. Hanya rahasia tertentu saja yang akan mereka ungkapkan kepada Kiki. Nona, sebaiknya kita membicarakan masalah ini setelah Nona menceritakan kejadian yang Nona alami, kata Arthur. Mengapa? Apa kalian menyimpan rahasia yang penting? Jangan katakan apapun lagi. Kalau Tuan tidak ingin mengatakannya, kata Kiki sambil cemberut. Kiki akan beranjak dari sana, tetapi Christian menghentikannya. Tunggu, memang kamu mirip sekali dengan Rebecca, bukankah begitu Arthur? Tanya Christian kembali. Christian kemudian menatap Kiki dan ingin menjelaskan semuanya, tetapi Arthur segera memotongnya. Tuan, biarkan saya yang menjelaskannya. Apakah Anda lupa, kalau aku ingin menjelaskannya kepada Tuan, katanya lagi. Christian menatap Arthur, dia sadar kalau Arthur ternyata sedang memberikan dia kode. Hampir saja Christian menanyakan kepada Arthur maksudnya yang sebenarnya. Bagaimana Tuan? Tanyanya lagi. Baiklah, kamu boleh menjelaskannya, katanya kemudian. Sebenarnya kami berdua memang melihat kemiripan wajah Nona Kiki dengan Nyonya Rebecca. Istri Tuan Christian, bukan hanya wajah kadangkala sikap tegas kalian sama. Jadi Tuan seperti melihat istrinya sendiri, di dalam diri Anda. Hanya sikap Anda lebih mirip kepada Nona Audi. Kalau Anda bertanya mengapa wajah Anda berdua mirip, maka yang pantas menjawabnya hanyalah Tuhan. Mengapa demikian? Karena itu adalah rahasia alam, katanya kembali. Kiki tidak dapat menyela pembicaraan Arthur, karena Arthur terlihat sangat tegas. Bahkan lebih tegas dari Tuan Christian sendiri. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan mendesak lagi. Maafkan aku tidak pantas mengungkit pertanyaan yang tidak dapat Anda jawab, kata Kiki sambil menyesali pertanyaannya. Kiki sadar kalau dia memang tidak dapat memaksa Christian dan Arthur menjawab mengapa mereka bisa terlihat mirip. Sekarang di mana Nyonya Rebecca? Tanya Kiki heran. Dia melihat wajah Christian berubah menjadi sendu. Nona, saya mohon jangan mengungkit masalah itu lagi, yang jelas Nyonya Rebecca sudah meninggal dunia, bisik Arthur kembali. Arthur kemudian menatap wajah Kiki, dari tatapan matanya Kiki mengetahui kalau ternyata Arthur memohon kepadanya agar Kiki tidak meneruskan pembicaraan itu lagi karena sepertinya Kiki telah membuat hati Christian terluka. Maaf, saya ikut berduka Tuan, bisiknya lagi. Christian hanya bisa menganggukkan kepalanya, pertanda dia menerima permintaan maaf dari Kiki. Sekarang Nona bisa menceritakan kisah Nona sendiri. Mengapa Nona tidak mengakui kalau Nona sebenarnya adalah Naknak? Tanya Arthur. Naknak, sudah lama orang tidak memanggilku dengan nama Naknak. Nama itu sudah kukubur dalam-dalam, aku bahkan tidak sanggup untuk menyebut nama itu, bisik Kiki pedih. Terlihat wajahnya menahan kepedihan hatinya sendiri, dia bahkan memeluk tubuhnya sendiri. Justin segera merangkul pundaknya, bahkan Christian terenyuh menatap Kiki. Ki, kalau tidak sanggup kamu tidak usah menceritakannya, bisik Justin kembali. Kiki kemudian memejamkan kedua matanya, mencoba untuk bertahan karena rasa pedih itu kembali menyerangnya. Ki, panggil Justin kembali dengan cemas. Tidak apa-apa Justin, aku tidak apa-apa. Kamu tidak usah cemas, kejadian terburuk di dalam hidupku sudah aku jalani. Jadi sudah pasti aku tidak apa-apa, bisiknya dengan suara tercekat. Christian dan Arthur dapat merasakan rasa sakit yang dialami Kiki dan bagaimana dia bertahan untuk mengobati rasa sakit di hatinya. Aku hanyalah gadis kecil, yang begitu mempercayai orang-orang yang kuharapkan mencintai aku.
Tetapi mereka membuangku, mencampakkan aku tanpa perasaan sama sekali. Mereka bahkan tidak menginginkan aku terlahir di dunia ini, kata Kiki dengan sedih. Apakah kalian bisa membayangkan bagaimana nasibku kalau aku tidak berjumpa dengan ibu angkatku? Bagiku ibu angkatku adalah malaikat penyelamatku. Aku tidak akan bisa melupakan jasanya. Aku bahkan tidak akan bertahan hidup tanpanya, bisik Kiki lagi. Wajahnya memerah menahan rasa sakit yang terus dia rasakan. Tanpa dia sadari air matanya lolos begitu saja di pipinya yang mulus. Aku tahu aku mungkin terlihat cengeng bukan? Aku masih kecil saat itu, aku bahkan belum paham mengapa ibu yang seharusnya melindungi aku ternyata menyakiti aku. Bahkan pengasuh yang selalu aku percayai ternyata bekerja sama untuk mencampakkan aku. Kalian pikir aku yang kejam? Dulu aku tidak dapat berteriak ketika dia memperlakukan aku tidak adil, tetapi apakah aku tidak berhak untuk menolaknya? Aku memaafkannya, tetapi tolonglah aku bahkan trauma dengan kata mama. Karena aku memanggilnya dengan mama. Bagiku kata mama itu sangat mengerikan, katanya lagi. Semua orang di ruangan itu tahu ternyata akibat masa lalunya Kiki sampai sekarang masih trauma dan ketakutan. Bahkan aku takut kalau wanita yang dipanggil mama akan mencampakkanku untuk kedua kalinya, katanya sambil menarik napasnya. Kiki merasakan sesak di dadanya, namun dia tetap bertahan untuk menyelesaikan masa lalunya. Tuan, Anda semuanya harus tahu keinginan polos anak kecil hanya satu. Dicintai oleh kedua orang tuanya, tetapi aku hanya mengenal seorang wanita yang melahirkanku dan mencampakkanku. Aku bahkan tidak pernah memanggil seorang pria dengan papa. Apa kalian tahu ketika aku diangkat anak oleh ibuku? Kata Kiki, dia diam sesaat dan matanya menerawang membayangkan masa lalunya yang kejam. Mereka dapat merasakan kasih sayang Kiki untuk wanita yang dia panggil ibu. Kemudian Kiki melanjutkan ucapannya. Ketika aku mempunyai ibu angkat, banyak orang bertanya siapa papaku. Aku terdiam bingung karena aku sendiri tidak mengetahui arti kata papa. Siapa papa itu sebenarnya? Bodoh bukan? Tanyanya dengan sedih. Semua orang terdiam mendengar ucapan Kiki, karena mereka bisa merasakan sakit yang Kiki derita bahkan Arthur yang biasanya kurang peka juga akhirnya diam tidak bersuara sama sekali. Kiki menarik nafasnya kembali. Aku tahu, bagi kalian mungkin ini tidak menyedihkan, tetapi bagi anak kecil, ini adalah sebuah neraka yang akan membawa penderitaan berat, kata Kiki kembali. Jadi jangan menghukum aku karena aku menolak kehadirannya. Kalian tidak dapat memahami penderitaanku. Tukas Kiki sedih. Christian dan Arthur dapat merasakan penderitaan Kiki, seorang anak kecil hidup sendirian tanpa ada yang melindungi bahkan tidur saja masih harus dikeloni. Christian memandang Kiki dengan perasaan sedih. Jangan tuan, jangan iba melihat penderitaanku. Jadi maafkan aku kalau aku masih trauma dengan masa laluku, bisik Kiki lagi. Mereka tahu kalau mereka tidak pantas memaksa Kiki untuk menerima Audi kembali. Baiklah, kami tidak akan memaksamu Nona. Tetapi Audi berhak tahu. Aku akan menyampaikannya, kata Christian kembali. Justin melihat wajah Kiki, karena dia heran Kiki sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun. Ki, bagaimana? Apakah kamu menyetujuinya? Tanya Justin cemas. Kiki mengangkat bahunya, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Baiklah, terserah tuan saja, karena aku tidak akan terganggu dengan masalah ini. Seperti yang kukatakan masalah terberat dalam hidupku sudah kulalui, jadi ini hanya masalah kecil bagiku, katanya lagi. Justin tahu, Kiki sengaja berbohong untuk menutupi perasaannya yang sebenarnya. Ayo Grandpa, sebaiknya kita pulang. Ki, aku akan berbicara dengan Grandpa dulu setelah itu aku akan datang menemuimu. Aku janji Ki, kata Justin. Ada hal yang akan kubicarakan denganmu juga, masalah yang sangat penting. Jadi kamu tidak usah takut aku akan kembali, janji Justin kembali. Bab 096, Kasih Ibu. Audi menatap ponselnya dengan heran, karena ada panggilan dari Christian sampai 9 kali banyaknya. Dia baru saja selesai rapat dengan beberapa jajaran Growing Spring bersama Jen. Dia duduk di kantornya melepaskan lelahnya, sementara Jen membawakan secangkir kopi di tangannya. Ada apa? Tanya Jen heran. Jen heran melihat Audi terlihat sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ini Jen, kamu lihat, Papa menghubungi aku sampai 9 kali. Bayangkan 9 kali Jen, ada apa sebenarnya? Apakah pertemuan Sonia dan anak sahabat Papa tidak lancar ya? Tanya Audi heran. Jen kemudian menatap Audi kembali. Sebaiknya kamu menelponnya sekarang, jangan sampai Tuan Christian menunggu terlalu lama, katanya kembali. Audi pun kemudian menelepon Christian dan Audi menyapa Christian. Halo Papa, apa?
Baiklah, aku akan segera ke sana, kata Audi kembali. Jen menatap wajah Audi kembali, tidak sangka ketika Audi akan menemui Christian setelah rapat yang melelahkan. Sekarang, apa tidak sebaiknya kamu makan siang dulu? Padahal waktu makan siang kita sudah lama lewat, kata Jen kembali. Tidak usah Jen, aku akan minum kopi ini saja, kata Audi sambil menyeruput kopinya dan meninggalkan Jen sendirian di sana. Audi kemudian meninggalkan Jen di kantor untuk mengurusi masalah pekerjaannya, sementara itu Audi segera berangkat ke kediaman Christian. Selama perjalanan Audi hanya diam dan duduk melamun. Tidak dia sadari kalau dia sudah sampai. Bahkan Justin sudah menunggunya di halaman depan. Hai Auntie, sapa Justin. Lo kamu di sini, apa kamu tidak ke kantor? Tanya Audi heran. Justin menggelengkan kepalanya. Tenang saja Auntie, untuk apa kita menggaji pegawai kalau bepergian saja kita tidak bebas? Tanya Justin dengan acuh. Dasar kamu, semuanya diajak main-main saja. Bisnis itu harus ditekuni dengan serius, kata Audi kembali. Justin hanya tertawa lebar melihat omelan Audi. Kemudian mereka berjalan beriringan untuk menjumpai Christian. Lo kok menuju ruang makan? Mengapa tidak ke ruang kerja Papa? Tanya Audi heran. Justin kemudian tersenyum dengan pertanyaan Audi karena Christian sudah sangat mengenalnya. Jangan bingung, Auntie tahu bukan kalau Grandpa sangat mengenal Auntie dengan baik. Tidak mungkin dia membiarkan Auntie kelaparan. Sekarang juga Auntie makan, setelah itu baru menjumpai Grandpa, kata Justin kembali. Justin kemudian meninggalkan Audi makan siang sendirian setelah asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Christian mempersiapkan makan siang untuk Audi. Setelah selesai makan, Audi kemudian menjumpai Christian di ruang kerjanya. Audi sudah mengenal tempat ini karena sudah 2 kali datang kemari. Audi mengetuk pintu ruang kerja Christian, dan setelah dia mendengar suara Christian mempersilahkan dia masuk, akhirnya Audi membuka pintu ruang tersebut dan melihat semua orang sudah duduk menantinya. Christian duduk di salah satu sofa tunggal yang besar. Sementara Arthur dan Justin duduk di sebelahnya. Mereka duduk membelakangi pintu masuk. Halo Spring, sapa Christian ketika dia menyadari ada seseorang berdiri di belakangnya. Dia kemudian berdiri dan memeluk serta mencium pipi Audi dengan perasaan sayang. Kamu pasti sibuk meeting bukan? Panggilan Papa saja kamu abaikan, kata Christian. Maafkan aku Pak, memang seharian ini aku sibuk rapat dengan relasi dari Growing Spring. Ada apa? Apakah pertemuan Sonia dan anak dari relasi Papa tidak lancar? Tanya Audi cemas. Christian menatap Audi dan meminta dia untuk duduk. Silahkan duduk, karena ada yang ingin Papa bicarakan denganmu, kata Christian kembali. Ada apa Pak? Apakah begitu penting sampai Papa meneleponku berulang-ulang? Tanyanya heran. Christian terdiam sesaat, dan kini dia menatap Audi dengan tenang. Ada yang ingin Papa bicarakan denganmu. Papa harap kamu dapat menerimanya karena semua masalah ini sangat berkaitan dengan dirimu, kata Christian kembali. Apa? Berkaitan dengan? Apa aku tidak salah dengar Pak? Tanyanya lagi. Tidak, sama sekali tidak, ini memang berkaitan dengan dirimu, kata Christian kembali. Audi pun akhirnya diam menunggu penjelasan dari Christian. Papa akan langsung membicarakannya tanpa ada yang perlu disembunyikan lagi, tutur Christian kembali. Apa maksud Papa? Siapa dan apa yang disembunyikan? Tanyanya heran. Kamu dan putrimu, ucap Christian dengan tegas. Aku dan putriku, tanya Audi heran. Iya benar, atas dasar apa kamu menganggap kalau Sonia itu adalah putrimu? Bagaimana kalau kamu salah? Apakah kamu tidak menyelidikinya? Cecar Christian dengan banyak pertanyaan. Audi terdiam dan belum dapat menjawab Christian karena memang dia menganggap Sonia adalah putrinya dan semua masalahnya sudah selesai. Kamu tahu bisa saja kamu salah, kata Christian kembali. Papa, apa Papa meragukan kalau aku tidak mengenal putriku sendiri? Tanya Audi heran. Bukan itu Spring. Papa yakin kamu pasti akan mengenal putrimu, tetapi kamu harus memberikan kesempatan dengan fakta kalau anggapanmu bisa saja salah, tutur Christian. Salah? Salah bagaimana? Tanya Audi heran. Karena Sonia bukanlah putrimu seperti yang kamu duga selama ini, dia bukan putrimu jadi kamu harus menyelidiki masalah ini dengan seksama, kata Christian kembali. Audi tidak begitu saja menerima ucapan Christian karena dia sudah meyakini kalau Sonia adalah putrinya. Tidak mungkin salah Papa, dia adalah putriku karena aku memiliki kemiripan dengannya. Jadi jangan sampai Sonia mendengarkannya kalau tidak dia akan kecewa. Aku tahu dia adalah putriku, dan Papa jangan ragukan hal itu, kata Audi membela Sonia.
Kamu harus menyelidiki masalah ini Audi, setidaknya kalian harus melakukan tes, kata Christian kembali. Tes? Untuk apa Papa? Jangan membuat aku merasa seperti akan mencampakkannya untuk kedua kalinya. Aku sudah mempunyai bukti, Bisumi pengasuh dia sewaktu kecil dulu sudah menemukan sebuah baju yang dia pakai ketika aku melakukan dosaku dulu, kata Audi sedih. Christian kemudian memeluk Audi dan mencoba menghiburnya. Maafkan Papa, karena Papa sebenarnya tidak ingin membuat kamu mengungkit kembali penderitaanmu. Papa tahu penyesalanmu, kamu tidak ingin Sonia merasa kamu akan mencampakkannya untuk yang kedua kalinya. Hanya saja kamu juga harus menyadari kalau kamu melakukannya sekarang, apakah kamu sadar kalau seandainya dia itu tidak benar putrimu bukankah kamu sudah berlaku tidak adil? Kamu malah mencampakkan putrimu yang sebenarnya untuk kedua kalinya. Apa yang kamu takutkan akan terjadi kembali dia merasa kamu akan membuangnya untuk yang kedua kalinya, kata Christian kembali. Audi terdiam karena semua ucapan Christian semuanya masuk akal. Papa, mengapa Anda beranggapan kalau Sonia itu bukan putriku? Bagaimana baju yang didapat Bisumi ketika dia membantu Sonia merapikan kopernya? Jangan katakan kemungkinan Sonia memiliki baju yang sama dengan Naknak. Kemungkinan itu terlalu kecil dan tidak masuk akal, kata Audi kembali. Audi kemudian menunggu jawaban dari Christian, karena dia tahu semuanya menjadi tidak masuk akal sekarang. Audi tidak ingin menyakiti Sonia dan berusaha untuk melindunginya. Mama akan melindungi kamu Naknak. Dulu Mama tidak dapat melakukannya tetapi sekarang aku tidak akan membiarkan kamu hidup menderita lagi, batin Audi. Auntie, semua yang dikatakan Grandpa benar, Sonia bukanlah Naknak. Aku sudah tahu dari awal, kata Justin tiba-tiba. Mata Arthur langsung membeliak terkejut mendengar ucapan Justin. Astaga Tuan muda apa yang Anda lakukan? Pikir Arthur ngeri.